tanggal Paskahnya gereja di timur, Ortodoks gereja itu tidak sama dengan tanggal Paskahnya gereja di barat. Waktu Tuhan bilang saya tidak akan makan dan minum sampai kita akan makan minum di dalam kerajaan sorga. Maksudnya adalah cawan keempat, cawan pengharapan itu mereka tidak minum. Jadi every time murid-murid waktu mereka minum perjamuan, mereka tuh kangen sebenarnya. Karena mereka cuma minum sampai cup ketiga. Welcome to Sit In Podcast. Untuk Sit Inners, hari ini di episode kali ini saya Andre akan sekali lagi mengupas nih ya kepada Bung Frankie, narasumber kita hari ini tentang Paskah. Ya sebelumnya kita udah ngobrolin tentang Natal dan sekarang kita juga mau sama-sama belajar lagi tentang Paskah. Dan pastinya kita akan mengulas banyak dari Alkitab, dari sejarah, dan juga ini akan dibentuk satu pandangan yang kita mau belajari sama-sama. Tapi ini memang untuk kalangan sendiri ya, kita juga mau memperdalam ini dengan satu sudut pandang dan konteks yang benar juga. Oke, nah sebelumnya jangan lupa untuk follow juga dan subscribe GKD Official di semua platform sosial media kita, di YouTube, IG, TikTok, dan yang lain-lainnya. Dan sekarang kita sama-sama mau sit in untuk belajar sekali lagi tentang makna Paskah. Sebelumnya Bung Frankie gimana kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Ya. Baik, sehat? Sehat sekali. Wah, kita ini excited banget ya karena sebentar lagi kita akan merayakan juga nih Paskah. Paskah, betul. Dan kemarin kita udah banyak ngomongin soal Natal, udah belajar juga dan banyak insight-insight baru. Ya. Nah, sekarang kita akan mengupas sedikit soal Paskah. Ya. Nah, saya pengen tanya dulu nih Bung ya, sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Yesus gitu ya. Di saat kita memperingati hari Paskah, apa sih Paskah itu sebenarnya? Ya. Apakah itu di hari Jumat di saat kematian Tuhan Yesus atau pada hari Minggu di saat dia bangkit? Iya, good question. Karena kan selama ini banyak sekali kita mempraktekkan satu tradisi gereja, tapi kita tidak kembali untuk mempertanyakan mengapa kita merayakan apa yang kita rayakan. Jadi kalau kita mau fitting baju, kita tanya, Paskah? Itu beda lagi ceritanya tuh. Itu kalau bajunya kalau bayar itu atau ada kembalian Paskah gitu. Atau pakai sepatu ukurannya sama Paskah itu dari timur kita bisa begitu. Tapi ini kan bukan itu maksudnya kan. Bukan itu lagi maksudnya. ceritanya nih. Jadi Paskah ini adalah suatu perayaan yang sebenarnya kalau kita tarik balik merupakan kontinuasi. Jadi kelanjutan daripada praktek Paskahnya orang Yahudi. Nah sebenarnya menarik adalah bahkan dari tahun 100-an itu sudah ada namanya petunjuk-petunjuk dari para rasul yang mereka kemudian memberikan perintah atau memberikan petunjuk kepada gereja-gereja awal mula-mula untuk mereka merayakan Paskah. Ya, dan of course istilahnya semua itu korelasi kuat dengan malam Yesus memakan perjamuan, which is pada waktu itu adalah Paskahnya Yahudi. Jadi orang Yahudi Paskah itu bukan soal harinya tapi berdasarkan tanggal ya. Jadi pada bulan keberapa, hari keberapa itu kan ada dia punya aturannya. Kita nggak bahas terlalu detail di sini. Nah, kemudian itu sudah ditentukan. Kemudian setelah itu Paskah kedua, Paskah ketiga itu yang namanya hari buah sulung ya. Dan kemudian dalam pandangan Kristen Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, perayaan itu sendiri kemudian kalau kita pelajari ada namanya perbedaan antara gereja di timur dengan gereja di barat. Gereja di timur mereka memegang prinsip namanya a fixed date. Jadi hari itu mereka memandang tanggal itu variabel karena mereka berdasarkan penanggalan Yahudi yaitu dari sisi kalender bulan. Kalau dari sisi Eropa mereka mempergunakan kalender Gregorian yang kita pakai sampai sekarang. Makanya berdasarkan dua perspektif ini, tanggal perayaan Paskah Yahudi dan Paskah Kristen itu berbeda. Karena yang Kristen itu memandang Paskah itu adalah hari Jumat, dimulai dengan hari namanya Good Friday. Karena sebenarnya itu Paskah dalam konteks Yahudi. Kemudian Sabtu, Minggu kebangkitan. Itulah kemudian kita bilang Paskah. Kayak gitu ya. Tapi dari sisi Yahudi, ya hari pertama Paskah ya Paskah itu. Dimana kalau kita pelajari sejarah dari kitab Keluaran itu kan juga diperintahkan di mana mereka merayakan pembebasan dari bangsa Israel itu mereka keluar dan kita tahu pada malam hari Tulah yang ke-10 itu kan disebut adalah mereka harus memasang tanda darah di palang pintu depan pintu rumah mereka.
Nah, yang tidak taruh tanda itu, darah itu, maka malaikat maut akan mengambil anak laki-laki yang sulung dalam rumah itu. Atau kematian anak laki-laki yang sulung. Kemudian malaikat ketika ada tanda itu malaikat melewati. Tindakan melewati itu namanya pesak atau Passover, melewati, ya. Yang kemudian dalam bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya Paskah. Ya. Jadi itu yang mereka pelajari, tapi praktek itu kemudian diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, perbuatlah ini, dan kemudian dipraktekkan oleh orang kita orang Kristen sampai sekarang kayak gitu. Jadi ini bukan praktek yang tiba-tiba muncul, tapi itu praktek bahkan kalau kita telusuri sejarah sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan ketika rasul-rasul masih hidup, tahun 100 awal pun itu sudah dipraktekkan. Ada yang tahun 123, 160, sampai tahun 200-an, sampai tahun 300-an, Konstantin kemudian dalam keputusan gereja mereka menetapkan secara resmi. Tapi itu bukan berarti bahwa intervensi daripada sidang konsili untuk menentukan tanggal itu. Sebenarnya sudah jauh sebelumnya. Nah, memang soal tanggalnya berbeda, ya, karena memang sistem penanggalan Yahudi pakai sistem lunar, sistem bulan, sistem penanggalan Western itu sistem matahari. Gitu loh kira-kira, makanya tanggalnya berbeda. Kalau saya, dalam catatan saya, di tahun 2025, itu Passover Yahudi itu dimulai dari 12 April, which is sudah lewat. Sekarang kan tanggal berapa sekarang? 15 hari. 15, jadi sudah lewat. Jadi Paskah Yahudi itu 12 kemarin, sampai tanggal 19, 1 minggu full. Sementara Paskah Kristen kan harusnya tanggal 20. Jadi mulai dari tanggal 18 itu Jumat Agung, 19 Sabtu, kemudian 20 itu adalah hari Minggu. Karena yang tadi itu fix adalah bahwa itu Jumat dia Tuhan Yesus mati, Sabtu dia bangkit, maka ditentukan tanggal yang fix. Itu kira-kira. Tapi itu perayaan yang sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ketika abad pertama atau abad mula-mula. Kayak gitu kira-kira. Jadi memang yang di sidang konsili itu hanya mungkin dideklarasikannya ya, tapi sebetulnya praktisnya sendiri udah ada dari awal mula murid Yesus. Betul. Bahkan kalau kita baca ada bishop dari Smyrna, ya, dia adalah namanya Eusebius atau juga Irenaeus. Ada juga Victor, Bishop of Rome, walaupun ada perdebatan sana sini. Tapi istilahnya bahkan pada tahun 125, 132, 155 itu mereka sudah sudah mempraktekkan, dalam catatan sejarahnya ada bahwa mereka mempraktikkan hari kematian Kristus dan hari kebangkitan Kristus. Gitu loh kira-kira. Jadi memang itu sebuah praktis umat Kristiani yang udah ada sejak dulu. Dan sering juga orang bukan lupa ya. Itu sebenarnya juga memang bertepatan pada Passover-nya orang Yahudi. Karena memang koneksinya ke sana. Koneksi kan orang Yahudi kan. Kayak betul. Dan kita bisa lihat memang di situ ada sebelumnya lagi pun emang signifikansinya adalah passing over tadi ya. Di Passover di saat bangsa Israel dikeluarkan juga dari Mesir pada waktu itu. Jadi semuanya interconnected sekali nih pada saat ini. Jadi kita akan belajar sama-sama dan yang menariknya tadi ya, karena di satu sisi umat Yahudi mungkin melihat Passover itu di hari tadi Jumatnya di saat lagi bukan Jumat, jadi pokoknya whatever the date waktu itu. Dan juga mungkin kalau kita lihatnya di saat kebangkitannya Paskahnya gitu. Fix date ya. Iya, fix date. Itu sedikit Jadi kita ini fix. Mereka variabel. Makanya tanggal Paskahnya gereja di timur, Ortodoks gereja itu tidak sama dengan tanggal Paskahnya gereja di barat. Karena kita kan Indonesia kan dan kebanyakan pengaruh daripada gereja Eropa barat, Amerika, jadi kita lebih koneksi, lebih cenderung ke fixed date begitu. Oke. Tapi mungkin sekali lagi bukan tanggalnya, tapi meaningnya yang lebih penting. Selalu kita percaya bahwa kalau bikin tanggal itu, kayak yang kita bicara Natal kemarin itu, emang tanggal 25, kita ya ada bukti bilang tanggal 25 lah. Tapi kalau kita hanya mau kembali kepada harus original the fixed date, agak susah. Karena kan kita harus pukul mundur. Yang kedua adalah itu akan mengubah semuanya. Jadi kalau contoh saya pakai jas berkhotbah, nggak bisa karena gereja mula-mula nggak begitu berkhotbah. Kan jadi aneh semuanya kan. Saya pakai sepatu. Zaman dulu Yesus pakai kasut dong kayak gitu. Jadi ini kan istilahnya saya yakin juga Tuhan bukan Allah yang kayak ya udah semua harus ikut zaman dulu. Ya kan kalau pakai jubah, pakai kasut kaki kasut kayak gitu kan. Yesus kan Tuhan itu ikutin perkembangan dunia. Yang penting kita tidak boleh lupa the meaning-nya. What is the most important? Pesannya itu ya. Karena untuk kita benar-benar belajar lagi sekali lagi meaningnya, kayaknya kita perlu flashback juga ya. Berarti di saat
Tuhan Yesus sendiri sama murid-muridnya detik-detik di mana dia mungkin lagi perjamuan kudus ini ya kita rayakan sama-sama ya. Boleh cerita sedikit nggak sih Bung, waktu itu kira-kira apa sih yang berlangsung di saat mereka lagi celebrate? Jadi buat murid-murid Tuhan Yesus, mungkin yang mereka lagi celebrate itu Passover-nya orang Yahudi kan? Berarti betul. belum ada Paskah pada waktu itu. Benar. Oke. Menarik gini. Kan ada film yang lagi happening sekarang, The Last Supper. Ya itu kan kalau mungkin yang belum menikah, The Last Supper. Setelah mereka menikah itu kan lain lagi, mereka punya masalah ya. Tapi maksudnya dalam cerita itu dia gambarkan bahwa ada kayak satu kebiasaan yang mereka bilang ini tidak sama. Dalam film itu dia bilang kok tidak sama dengan kita the way kita celebrate Passover. Nah saya explain secara kontekstual Yahudi, kemudian saya explain juga secara kontekstual Christian. Jadi kita go back to the original design atau what happened waktu Yesus dan gereja mula-mula mempraktekkan. Itu paling penting. Jadi sebenarnya waktu orang Yahudi melakukan perayaan Paskah, yaitu adalah hari ke-7 atau hari ke-8 daripada bulan itu. Nah, mereka merayakan dengan perjamuan, makan-makan, ya, which is yang Tuhan Yesus lakukan. Okay? Nah, ada supper malam itu mereka makan. Pertama ini baru kita clear dulu. Pertama bukan satu cawan yang mereka minum, tapi ada 4 cawan minuman. Jadi 4 round cawan. Oke, itu jadi satu. Yang kedua adalah ada kebiasaannya. Jadi kalau kita pelajari waktu mereka makan pertama kali, mereka itu merayakan yang namanya Tuhan itu berencana, the planning. Tuhan mau membebaskan mereka. Mereka sebut namanya the cup of sanctification. Jadi dikatakan saya akan membawa kamu. Nah ketika mereka makan roti tidak beragi itu mereka mencelupkan ke dalam atau mereka makan bersama-sama dengan satu daun herbs yang agak pahit. Atau mereka celup, ada yang juga sudah dihaluskan kayak sambal begitu atau kayak saus begitu. Kemudian roti dicelup, kemudian mereka makan. Karena roti sudah tidak beragi dan dia pahit, mereka tanya kenapa kita makan roti pahit ini? Itu biasanya go to the second cup, namanya cup of Haggadah. Jadi bukan cup of Haggadah, namanya peristiwa Haggadah namanya. Cupnya adalah cup untuk deliverance, di mana saya akan membebaskan kamu. Nah pada saat itu ada seorang anak kecil yang bertanya, makanya disebut Haggadah, bertanya. Nah kemudian dia akan tanya, Papa atau Father, why do we eat? Kenapa kita harus gini? Kenapa kita harus makan roti tidak beragi? Dia tanya. Kemudian bapaknya akan menjelaskan bahwa sini saya tahu ceritanya. Kita itu makan yang pahit itu karena kita tuh ambil waktu 430 tahun kita hidup dalam penderitaan pahitan sebagai budak di tanah Mesir. Kemudian Tuhan raise up Musa dan komunitas kita ini segala. Nah itu cerita tentang kitab Keluaran, mereka dibawa keluar itu diceritakan di situ. Kemudian mereka minum cup kedua yang namanya cup of deliverance. Ada yang juga bilang cup of plague, tulah karena mau redeem mereka, redemption mereka. Nah setelah ketiga baru mereka makan rame-rame. Mereka makan, mereka ambil makanan. Jadi istilah makan roti tidak beragi tapi dengan daging-daging, dengan buah-buahan, mereka makan semuanya itu. Itulah makan besarnya mereka. Feastingnya baru di mereka makan itu fiestanya itu pestanya itu. Nah kalau kita kan berbeda, nanti jelaskan ke konteksnya ke Kristen ya. Karena kita nggak begitu lagi. Kalau enggak orang datang mau semangat mau makan ini. Jadi mereka makan-makan. Nah itulah sebabnya ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang barang siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak pantas, tidak benar. Itu kan, nah dia berdosa kepada tubuh. Maksudnya apa? Karena ada orang-orang pada waktu itu mereka datang, mereka makan berlebihan sampai kekenyangan, sampai orang lain datang tidak dapat jatah makanan, atau mereka minum wine kebanyakan sampai mereka mabuk. Itu namanya tidak pantas. Oke? Nah setelah itu kemudian Tuhan ambil cup yang keempat. Dimana kalau orang bilang itu namanya bisa cup of praise atau cup of hope. Itu cup keempat. Nah, waktu setelah mereka makan-makan ada cup ketiga. Saya berarti cup ketiga dulu. Di mana mereka minum, mereka makan-makan itu wine dengan gelas yang ketiga. Oke. Di gelas keempat itu yang Tuhan bilang, aku tidak akan minum dari cawan ini. Jadi setiap kali ini makna spiritualnya ya. Ini bagi kita sebagai pemirsa harus ngerti makna spiritualnya.
Waktu Tuhan bilang saya tidak akan makan dan minum sampai kita akan makan dan minum di dalam kerajaan sorga. Ya. Maksudnya adalah cawan keempat, cawan pengharapan itu mereka tidak minum. Jadi every time murid-murid waktu mereka minum perjamuan, mereka tuh kangen sebenarnya. Karena mereka cuma minum sampai cup ketiga. I see, Jadi yang kemudian dikatakan, maka di surat Paulus kepada Korintus dia bilang begini, makan dan minum cawan ini. Dia tidak bilang makan dan minum anggur ini, makan roti dan minum cawan. Lihat kalimatnya ya, makan roti dan minum cawan. Memang cawan bisa diminum, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi sebenarnya maksud dia cawan itu adalah cawan ini adalah cawan keempat yang mereka tidak minum. Oke, itu yang kayak orang camilan sambil sudah selesai makan, lagi ambil dessert, tusuk gigi kalau kita orang Indonesia tusuk gigi kita ini. Nah, kemudian keluar cawan keempat. Tuhan bilang enggak, saya nggak minum cawan keempat. Karena nanti kita minum sama-sama waktu di surga nanti. Jadi kangennya mereka waktu mereka perjamuan adalah, wah, there's only 3. We are looking forward untuk cup yang keempat di waktu sama Tuhan nanti. Makanya as a disciple pada masa itu, pada abad mula-mula, bagi mereka kayak besok itu akan datang. Karena bagi mereka pesan, saya akan datang itu real banget bagi mereka. It's very real bagi mereka. Jadi every time mereka perjamuan, mereka kayak, Tuhan mau datang. Tuhan mau datang, kita akan makan bersama-sama dengan dia. Dalam pikiran mereka. Nah, yang orang Kristen pertama kali mempraktekkan, mereka praktekkan ke cawan ketiga. Gitu loh. Nah, biasanya setelah cawan keempat, mereka menyanyikan lagu-lagu sebenarnya. Mereka ada nyanyi sebenarnya. Ada namanya Mazmur Hillel, Psalm of Hillel. Jadi kalau Mazmur 100 berapa itu yang dimulai dengan kata-kata haleluya, itulah yang mereka nyanyikan selama perjamuan. Itu yang kalau kita baca mereka menyanyikan himne. Jadi saya nggak tahu irama seperti apa, tapi kira-kira mereka menyanyikan Mazmur rasa memuji Tuhan, haleluya. Psalm of Hallel kayak gitu. So that's what happened. Makanya orang Kristen mula-mula mereka praktekkan pada cawan yang ketiga. Mereka gois, mereka itu cawan yang ketiga itu. Nah, yang berbeda pada hari itu yang membuat murid-murid kaget adalah the statement dari Tuhan Yesus waktu dia buka cawan ketiga itu. Dia bilang adalah, this is my body, this is my blood. Itulah dia bikin bikin pernyataan yang kayak gak biasanya. Biasanya mereka makan aja, gak ada pernyataan tentang darah, gak ada pernyataan tentang tubuh Kristus, gak ada. Gitu loh kira-kira. Nah, inilah yang kemudian dipraktekkan dalam dunia kekristenan. Kita makan roti melambangkan tubuh Kristus, minum anggur melambangkan darah. Nah, melambangkan bukan literally kita makan daging dan minum. Karena kemudian pada masa itu orang Kristen dianggap sebagai agama kanibal karena mereka makan daging dan minum darah, ini kanibal. Itu yang kemudian salah satu alasan ketidaktahuan orang Romawi untuk menganiaya orang Kristen. Karena alasan itu, salah satunya ya. And reality adalah symbolical meaning adalah kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Gitu loh maknanya. Oke, dan perlu tahu konteks ini ya untuk kita bisa dalemin tadi secara detail looking forward kepada cup keempat dan kalau kita lihat orang Yahudi pun kenapa mereka di cup 1 dan cup kedua seperti itu karena untuk remember lagi passing over yang pertama, makanya ada yang plague-nya juga untuk itu gitu ya. Dan ini nggak sih Bung kayak di saat Tuhan Yesus juga this is my body, this is my blood, itu juga seperti Passover di saat dimana waktu itu di-apply darah itu orang dilewati gitu ya kira-kira gitu ya. Salvation itu ya. Memang semua kan kata Alkitab begini, what happened in the Old Testament adalah shadow. Kemudian the reality however is in Christ. Jadi kebenarannya atau bukan kebenaran ya? Ya kebenaran sih. Bentuk realnya adalah dalam diri Kristus. Jadi dalam diri Kristus semua yang dipraktekkan pada zaman perjanjian lama secara esensial itu ada dalam Kristus. Termasuk dalamnya perayaan Paskah itu sebenarnya. Itu semua adalah realitinya. Bagaimana karena kematian di atas kayu salib ada salvation. Harus ada yang di-sacrifice supaya ada salvation. Itu maksudnya begitu. Semuanya pada waktu yang bertepatan sedemikian rupa juga menggambarkan secara simbolis tadi shadow-nya juga untuk ngasih lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya ya untuk kita hari ini ya. Nah di luar itu Bung, tadi kan kita udah lihat ke belakang tuh kira-kira apa yang waktu itu perjamuannya seperti apa, kenapa mereka ambilnya seperti itu gitu ya.
Dan di situ murid-murid Yesus mungkin untuk pertama kalinya juga mulai lihat kok ada satu hal yang Tuhan Yesus introduce yang berbeda tadi body sama blood gitu. Nah, tapi setelah itu Passover-nya sendiri kan kalau umat Kristiani hari ini kita itu di saat Tuhan Yesus bangkit gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sedikit tentang itu bagaimana dari hari ini ke sana perbedaannya apa atau juga mungkin cara murid-muridnya lihat pada waktu itu gimana? Setelah perjamuan kan literally dalam konteks murid-murid pada waktu itu, dia lost hope sebenarnya. Dia lost hope kan kayak ya udah guru kita sudah mati ya udah begitu. Karena tetapi perbedaan daripada Paskahnya orang Kristen adalah there is a new life sekarang. Jadi setelah bukan cuma kematian tapi kita itu punya kehidupan yang baru, the new life sebenarnya. Oke? Secara simbolik kalau kita lihat dalam bangsa Israel kan mereka itu the generation yang keluar dari tanah Mesir itu secara kesaksian Alkitab hanya sedikit yang masuk. Ya, dan menurut Alkitab yaitu adalah Caleb sama Joshua. Nah, apakah ada yang lain? Mungkin juga, we never know ya. Tapi semua generasi itu habis mereka di padang gurun selama 40 tahun mereka putar-putar. Only 2 person yang biblically speaking masuk tanah perjanjian. Jadi yang new life itu adalah second generation. Nah, bedanya dalam Paskah orang Kristen adalah kita bisa baca di Roma pasal 6, 3-4. Itu berhubungan dengan kematian, penguburan, dan kemudian kebangkitan Kristus. So itu semua koneksi tentang peristiwa Paskah itu. Kemudian kembali menjadi dibangkitkan untuk hidup yang baru. Jadi kalau kita baca Paskahnya Kristen beda dengan Paskahnya Yahudi adalah ini celebration. Tuhan save nenek moyang mereka dan mereka celebrate sampai sekarang. Tapi orang Kristen adalah celebrate salvation even until now. Jadi you have to know bahwa salvation itu berlaku sampai sekarang. Kalau Yahudi, ya udah nenek moyang kami udah selamatkan, that's why we celebrate. Kalau orang Kristen melakukan Paskah, sebenarnya bukan cuma celebrations yang sudah terjadi ketika Yesus disalibkan, tapi itu peristiwa yang sampai sekarang di mana ketika orang itu istilah merubah hidupnya, bertobat dan lahir baru, the new life itu adalah merupakan representasi daripada Paskah itu. Karena Roma 6:3-4 berkata begitu kan. Pada kami telah turut mati dalam Kristus dan sama-sama dia telah dibangkitkan, lahir untuk lahir yang baru. So that's the same idea. Jadi perayaan Paskah kita sebenarnya adalah we have to ask the question. Dia lahir baru enggak? Karena itu connected. Wah, itu very strong connection. Kepada konsep lahir baru yang Tuhan Yesus ajarkan. I see. Nah, gitu loh. Dan sebenarnya mereka juga breaking bread-nya itu waktu itu perjamuan itu kan mereka lakukan jenis setiap hari setelah itu ya. Maksudnya setelah tanggal penanggalan itu betul. untuk tanggal perayaan itu. Selama 7 hari. Yang dilakukan jemaat mula-mula mereka juga lakukan itu gitu. Jadi memang kelihatan juga bukan hanya satu poin waktu aja tapi transformasi yang terjadi setelah itu juga itu jadi meaningnya Paskah ya. Betul. Oke, dan di saat 3 hari itu murid-murid Yesus ngapain? Good question. Bible tidak explain ya. Tapi kalau kita lihat dari cerita ketika Tuhan Yesus bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya, mereka pergi ke laut. Mereka sudah kembali kepada mereka punya profesi sebelumnya itu pergi ke laut. Bukan ke laut aja loh, bukan begitu ya. Itu kan ada putus asa kan. Mereka pergi melaut maksudnya. Jadi mereka pergi melaut. Itulah kemudian ketika Tuhan bertemu, yang kemudian peristiwa berulang mereka masih belum tahu, belum sadar. Kayak kami gak dapat ini, kamu buang sebelah kanan. Lah bukankah itu deja vu? Di mana itu sudah happen before. Mereka kayak, pas mereka buang itu dan dapat ikan banyak baru, itu Tuhan. Tapi semua gak berani bicara apa-apa. Mereka itu Tuhan. Terus semua diam semuanya. Akhirnya Petrus yang datang, turun dan mendekati. Tapi poinnya adalah bahwa Bible tidak kasih explanation yang secara spesifik karena peristiwa cepat banget dibuatnya kan gitu kan. Tapi yang terjadi adalah most likely mereka balik kepada mereka punya pekerjaan sebelumnya, yaitu adalah seorang nelayan. Kemudian Tuhan calling mereka again, recalling mereka lagi bahwa look, now you have to become fishers of men. Ulang lagi dia calling itu kayak gitu. Berarti buat mereka itu sangat real. Mereka lihat kematian Tuhan Yesus very real sampai mereka balik ngelaut lagi, bukan balik melaut lagi. Betul. Mereka mungkin grieving, mereka juga lagi hilang arah gitu ya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Tapi murid-muridnya mungkin masih shock kali Bung ya. Problem daripada mereka saat itu adalah belum datang namanya
Roh Kudus dikasih ke mereka. Ya. Kan itu belum dikasih. Ya. Jadi kan Alkitab bilang yang akan mengingatkan kamu semua apa yang kuucapkan. Ya. Jadi secara kemampuan manusia selama 3 tahun kan Tuhan mungkin ajar mereka banyak hal. Betul. Apakah mereka ingat semuanya? Kalau sekarang bisa direkam, kemudian bisa diputar lagi kan. Kalau dulu kan enggak. Udah gitu kan dulu enggak ada presentasi, PowerPoint. Bisa bro, bisa pinjam lesanya, bisa minta PDF-nya enggak. Yeah. Sekarang dulu kan kagak ada yang ngomong, mereka dengerin, besok datang lagi pelajaran baru, mereka udah lupa barangkali. Betul, enggak ada catatan juga lagi pula kan. Jadi of course mereka lupa. Mereka lupa, of course kayak gitu. Apalagi juga mungkin dalam keadaan kalut, ketakutan, all those things yang istilahnya membuat mereka berpikir menjadi juga bisa menjadi hilang kayak gitu kan. Ya orang takut sesuatu kan kalau sudah namanya takut kan bisa tidak berpikir dengan logis lagi kan. Sehingga yang menguasai lebih kepada perasaan emosinya yang tadi itu. Betul. Sehingga apa yang logis yang disampaikan sebelum jadi lupa mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan bilang aku akan bangkit hari ketiga. Mereka lupa semuanya. Jadi mereka grieving, oh guru kami mati, kayak gitu-gitu loh kira-kira. Iya. Dan akhirnya tadi deja vu itu sendiri Tuhan memperlihatkan kembali Tuhan Yesus bangkit, ketemu mereka lagi, mereka jadi bisa lihat betul-betul gitu ya. Dan akhirnya kepanggil lagi gitu. Karena kan banyak orang yang bilang, mungkin Tuhan Yesus gak benar-benar mati, atau mungkin juga pada waktu itu ada nggak sih bukti-bukti sejarah yang menunjukkan gitu kebangkitan Tuhan Yesus atau kematian? It's a good question. Memang kita punya sumber berdasarkan saksi mata. Saksi mata pertama adalah rasul-rasul, yang bersaksi bahwa dia mati dan bangkit. Saksi mata kedua adalah murid-murid Yesus yang lain. Itu ngebaut 120 dalam Alkitab, ada juga mungkin yang lain. Yang ketiga adalah kalau kita baca di surat Paulus kepada jemaat di Korintus dia bilang bahwa pada hari itu ada saksi mata. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dan saksi matanya banyak sekali. Jumlahnya bahkan disebutkan. Ratusan jumlah yang saksi itu. Jadi itu saksi mata pertama. Betul. Problemnya adalah saksi mata ini kasih tahu berdasarkan firman Tuhan yang kasih tahu. Karena Alkitab yang kasih tahu. Jangan-jangan Alkitab sudah dirubah. Itu kan another premises atau another how do you call it, pertanyaan yang kedua. Nah sekarang adakah sumber-sumber di luar sumber yang pertama tadi yang menceritakan tentang kematian Kristus? Saya baca ya karena ini fakta sejarah, jadi kita bisa baca. Pertama namanya Talus namanya. Itu dia hidup pada tahun 520 sesudah Masehi. Tapi kemudian kalimatnya dikutip oleh seorang namanya Julius Africanus. Dia bilang begini. Dia bilang ketika pada peristiwa itu dia bilang, yaitu peristiwa Yesus disalibkan, dia kasih kesaksian bahwa peristiwa Yesus disalibkan, dia bilang dunia itu seperti kayak ada ketakutan yang sangat karena ada kegelapan dan ada gempa bumi yang terjadi, dan dikatakan dan many places in Judea and other district were thrown down. Dan banyak tempat Yudea dan beberapa tempat lain itu seperti kayak tergoncang dan hancur. Dan kegelapan ini ditulis dalam bukunya daripada Talus, The Eclipse of the Sun. Itu sudah bukunya dia. Dan kemudian dikutip oleh Julius, namanya Julius Africanus. Saksi mata yang kedua atau dokumen kedua di luar Alkitab adalah namanya Tacitus. Atau Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 120 sesudah Masehi. Dia namanya Cornelius Tacitus, tapi you have to know Cornelius Tacitus ini bukan karena nama Cornelius, bukan berarti dia Kristen, dia adalah orang Romawi. Karena namanya juga nama Romawi. Dia seorang senator yang hidup pada zaman Raja Vespasian. Dan dia menulis surat tetapi kepada Kaisar Nero untuk mempersalahkan orang Kristen. Tapi isi suratnya dia bicara tentang bahwa dia bilang gini, consequently untuk membuang, to get rid of the report, dia bilang Nero ada bikin segala macam, dia bilang dan juga rasa kebencian karena mereka itu punya penghinaan yang lakukan oleh orang Kristen. Dia bilang Kristus yang merupakan nama asal mereka, nah ini dia kasih keterangan, suffer the extreme penalty, menderita kematian yang sangat luar biasa pada pemerintahan Tiberius
at the end of pada tangan salah seorang prosekutor, kita punya prosekutor yaitu Pontius Pilatus. Ya. Oke. Dan kemudian dia bicara bahwa movement ini jadi berkembang di Judea sekarang sudah dia sebut sebagai the source of evil. Jadi dia bilang Kristen atau Kristus adalah source of evil yang mulai dari Yahudi, sekarang di Roma sudah ada sekarang dia bicara. Sampai masuk ke Tapi Roma, ya. pernyataan si Tacitus ini yang kemudian dia bilang bahwa itu adalah jahat. Tapi bagaimanapun kesaksian dia dari kacamata seorang sejarawan Romawi atau seorang Romawi, seorang senator yang bilang bahwa ada seorang namanya Kristus itu suffered extreme penalty. Ekstrim, dia bilang extreme penalty. Dan kemudian dia bawa hal yang evil, murid-muridnya bahkan sekarang Kristen itu sudah ada di kota Romawi. Itu pernyataan dia. Ada lagi namanya seorang filosofi Syria namanya Mara Bar Serapion. Oke. Dia menulis, dia bilang begini. Oh, dia kasih perbandingan. Dia bilang, the people of Samos for burning Pythagoras. Dia bilang orang Samos membakar Pythagoras. In a moment, their country was covered with sand. Ya, kayak dia cerita tentang hasil Pythagoras. Or the Jews by murdering their wise king. Orang Yahudi yang membunuh their wise king. Siapa wise king? Dia bilang, after that their kingdom was abolished. Dia sebut the wise king. Dia bilang live on in the teaching he enacted. Jadi dia bilang Yahudi membunuh mereka punya wise kingnya. Siapa itu? Dia bicara kepada Kristus. Dan juga ada namanya Phlegon, hidup tahun 80 sampai tahun 140 sesudah Masehi. Dia sama seperti Talus. Dia juga menyatakan yang sama bahwa dia bilang ketika Phlegon menulis bahwa pada masa pemerintahan Tiberius Kaisar Tiberius, dia bilang ada pada waktu bulan purnama, dia bilang ada matahari kegelapan terjadi selama 5 atau 9 jam. Pada jam ke-9 atau pada pukul 9 atau jam ke-6 atau ke-9. Dia sebutkan dalam di daerah Yudea. So juga sama, dia bilang Origen kemudian salah satu bapak gereja dalam suratnya mengutip kata-kata dari Phlegon. Dia bilang Phlegon dalam bukunya ke-13 atau 14, dia bilang not only ascribe to Jesus a knowledge of future event, but also testified that the result correspondent to his prediction. Dia bicara tentang kesaksian tentang Kristus dan lain sebagainya. Dia bilang pada zaman Kaisar Tiberius, pada masa dia Yesus itu kemudian disalibkan, crucified, dan kemudian ada gempa yang besar terjadi pada waktu itu. Itu kata Origen yang kemudian dia membenarkan pernyataan daripada yang tadi Talus dan juga si Phlegon itu kayak gitu. Dan ada juga pernyataan dari Pliny the Younger. Dia hidup pada tahun 61 sampai tahun 113 sesudah Masehi. Mereka bilang Pliny, dia bilang begini, mereka orang Kristen, mereka punya kebiasaan bertemu pada tempat tertentu sebelum ada terang atau matahari terbit. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu kepada Kristus, bilang a hymn to Christ as to a God. Jadi Pliny pun juga memberikan kesaksian bahwa orang-orang Kristen abad mula-mula mereka itu menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Kristus seperti lagu-lagu pujian kepada seorang Tuhan, God. Bukan manusia biasa. Tapi kan pernyataan dia bisa mengerti karena latar belakang dari many gods. Betul. Jadi dia bilang orang Kristen menyembah Kristus seperti menyembah kepada Allah. Itu aja sudah menunjukkan ada bukti bahwa tentang kekristenan. Dan dia sebutkan bahwa orang Kristen itu mereka bersumpah tidak akan berbohong dan segala macam. Ada namanya Suetonius. Dia bilang begini, dia adalah seorang ahli sejarah Romawi. Because of the Jew at Rome caused constant disturbance at the instigation of Christ, Claudius expelled them from the city of Rome. Jadi ada cerita di kitab di Alkitab tentang bagaimana orang Yahudi diusir oleh Raja Claudius. Itu terjadi karena sebenarnya mereka nggak suka ada orang Kristen. Dan Kristen itu daripada si Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kemudian terjadi ketika tahun 49 dan kemudian juga pada tahun 64 ketika Roma itu dibakar. Ada lagi namanya Lucian dari Samosata. Dia juga bicara tentang Kristus. Dan juga adalah Celsus yang hidup tahun 175 sesudah Masehi. Dia orang non-Christian.
tapi dia menceritakan juga tentang penderitaan daripada cerita daripada Kristus, ya. Dan juga ada Yosefus dari yang tahun 37 sampai 101 sesudah Masehi. Dan kalau kita baca dia bilang gini, now around this time lived Jesus a wise man, kata Yosefus. For he was a worker of amazing, dia adalah pekerja daripada amazing deed, a teacher kepada orang-orang yang mau menerima kebenaran. Dia banyak memenangkan orang Yahudi dan orang Yunani, dan ketika ketika ia dituduh oleh orang-orang, mereka kemudian condemn him to the cross. Mereka menghukum dia disalibkan. Those who had first love him, jadi orang yang mengasihi dia awal-awal, mereka tidak meninggalkan dia. Oke. Dan hari ini dia bilang to this day, dia sebut that tribe. Dia sebut tribe, atau kalau orang bilang sekarang sekte. Sampai sekarang sekte Kristen itu masih ada sampai sekarang. Di zaman dia pada waktu itu. Iya, di zaman dia. 113 kita tahu dia ada ketika ada namanya perang terakhir itu tahun 70, kehancuran Yerusalem. Oh iya, betul. Itu dia. Jadi dari cerita-cerita ini, bahkan dari Jewish Talmud aja menceritakan itu, walaupun mereka ada juga banyak bilang dia jahat lah atau penyihir lah, whatever, tetapi mereka agree bahwa dia mati, disalibkan dan mati dan bangkit. Dia disalibkan dan mati. Kira-kira gitu. Oke? Itu kira-kira ada namanya di Jewish Talmud tahun 400 sampai tahun 700 sesudah Masehi. Ada lagi namanya The Talmud of Yesu tahun 1000 sesudah Masehi dan sebagainya begitu. Jadi dari sini kan kita bisa lihat bahwa pertama biblical evidences itu kan clear tentang Alkitab. Tapi namanya outside biblical evidences tentang Yesus bukan tokoh fiktif, tapi juga dia adalah betul terjadi dan umatnya ada, dan bahwa dia ditangkap pada zaman kaisarnya, dan kemudian Pontius Pilatus yang pelaksananya, prosekutornya, dan dia disalibkan dan dia mati. Nah, soal bangkit kan soal lain lagi ceritanya, karena itu kan soal pernyataan daripada rasul-rasul kayak gitu. Jadi true bahwa dia disalibkan, true bahwa itu bukan orang lain, itu adalah dia, dan dia mati dan dia bangkit. Iya. Dan maksudnya tadi ya, kalau misalnya kita lihat, aku mungkin recap sedikit. Jadi Alkitab sendiri menunjukkan pada waktu itu memang ada kegelapan, gempa juga. Betul. Tuhan Yesus disalibkan, dia mati. Murid-muridnya pun shock. Kalau nggak mungkin murid-muridnya kembali melaut gitu. Betul. Ya. Tapi Paulus pun katakan di buku Korintus ada saksi-saksi juga pada waktu itu melihat dia bangkit. Nah, cuman yang tadi Bung Franky buka adalah banyak banget tuh sources lain yang kita bisa lihat nggak selalu menulis dengan positive note ya, negative note juga. Tapi mereka kasih testament bahwa satu, aku lihat bisa Tuhan tuh ngelakuin miracle worker juga tadi bisa ngelakuin ini ya. Dan yang kedua itu dia punya teaching, dia punya pengikut, dia sendiri disalibkan, dia mati. Dan itu berbagai sources dan sourcesnya early ya. Betul. Bukannya kayak tahun 200 betul yang dibilang bahwa dia dirubah oleh Konstantin itu. Betul. Tapi ini semuanya kalau kita bisa lihat memang bukan semua, banyak banget dituliskan pada early Christian ages juga, belum lama setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Dan yang menarik mungkin ini ya Bung ya, kayak apa good reasonnya buat pengikut Yesus yang udah kembali melaut bisa tiba-tiba movement itu hidup lagi kalau dia nggak witness sendiri. Betul. Tuhan Yesus bangkit gitu ya. Ada namanya logikanya pemikiran. Tapi kan kita juga tidak bisa maksa pemikiran itu. Pasti, kan. Betul. Tapi intinya aja begini. Gimana mereka itu bohong? Imagine mereka bohong. Yesus tidak disalibkan, orang lain. Dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kemudian mereka menyebarkan, proclaim, dia mati dan bangkit. Konsekuensi daripada proklamasi itu adalah mereka mengalami penderitaan. Betul. Dibunuhlah, the story tentang all the apostles ya. Wah, itu semua sufferingnya luar biasa, penderitaan. Ada yang dipancung, ada yang ditarik sampai putus badannya. Ada yang ditarik salibkan terbalik, ada yang di stone to death, ada yang pokoknya bakar hidup, semua itu mengalami heavy charge,
penghukuman, penyiksaan yang luar biasa. Ya. Tapi mereka tidak pernah menolak tentang Kristus itu. Ya. Bahkan through the story of history, orang-orang Kristen itu mereka dibakar hidup-hidup. Mereka bahkan ada juga saksi mata dari peristiwa itu. Mereka tidak deny tentang Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak deny dia mati dan bangkit. Mereka tidak deny itu walaupun itu cost their life. Betul. It's stupid aja. Orang tidak mati, lu ngaku dia mati, dan lu lempar batu sampai mati, atau lu dibunuh, dihukum, tapi lu tak percaya bahwa itu kan lu orang gila. Aneh sekali gitu. Betul, dan kalau 1-2 orang mungkin kita bisa bilang, oh ini dia lose their mind, dia gila nih. Betul. Tapi ini banyak banget orang-orang bisa seperti Kisah itu. Rasul gitu. aja 120 murid Yesus yang berkumpul. How come di 120 itu mengalami persecution dari orang Yahudi, sebagai sesama Yahudi, mereka tidak gentar, mereka bahkan stay. Mereka betul-betul rela untuk mengalami penganiayaan. Mereka Stefanus martir yang pertama, Yakobus murid Yesus. So all those people ini mereka give their life untuk kasih testimoni bahwa dia adalah Tuhan dan His kingdom adalah yang sekarang mereka mau kabarkan jemaatnya. You know, begitu. Ya makanya tadi ada satu juga tadi Bung bilang kan, mereka bernyanyi hymn seperti untuk Tuhan karena mereka lihat kebangkitan ini, siapa ya lagi manusia yang bisa setelah disalibkan bangkit kembali, dan mereka ambil cup tadi ya, cup keempat itu mereka cup of hope, selalu cup of hope ya, mereka selalu mikirkan bahwa oke, suatu saat lagi Tuhan akan datang, mereka menanti, makanya mereka cost their life mati pun nggak apa-apa gitu, karena mereka benar-benar bisa lihat dia sebagai Tuhan. Ada yang cerita, kalau nggak salah namanya Polikarpus kalau nggak salah, maybe wrong ya, saya juga lupa, ini terlalu banyak hal yang saya juga kalau salah mohon maaf. Nanti kita pas lagi bulan itu jadi gini. Waktu dia di threatening untuk mati, dia bilang, how can I deny? Karena mereka suruh dia, lu deny aja karena dia termasuk orang terkenal. Dia dulu dari race dari noble family, educated. Dia bilang, how can I deny Tuhan raja yang nanti saya akan mati ketemu dia? Gitu loh maksudnya. I can deny raja di dunia, tapi dia nggak berani saya. Karena kalau saya mati, saya ketemu raja yang ini nih gitu loh. Lu gila aja lu mau deny dia ya, waktu lu mati lu ketemu dia gitu, dia bilang begitu. Then I'll never deny my faith. Ada lagi perempuan, kalau kita banyak baca sejarah, namanya Perpetua. Oke, kalau masih sudah tua dia, kalau masih muda namanya Permuda. Kalau untuk permen peppermint namanya. So just a joke ya. Perpetua, dia adalah putri daripada seorang yang terpandang di kota itu, entah itu mayor, wali kota atau penguasa kota itu. Dalam kehamilan dia dengan bayinya, kan ditawarkan, dia bilang, you just need to deny Yesus bukan Tuhan. That's it. Lu bilang aja, setelah itu lu boleh kabur, kemudian lu ngaku beribadah lagi, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting bohong aja gitu. Dia bilang nggak bisa. I cannot deny him. Waktu saya hidup, waktu saya mati, saya nggak bisa deny dia. Akhirnya dia dihukum mati, dia dan pembantu. Itu jadi story daripada faith of perempuan yang hebat pada zaman itu, because dia mati dengan dia punya pembantunya, maidnya dia, dalam keadaan tidak deny iman mereka. Yesus adalah Tuhan. Begitu. Makanya signifikansinya Paskah jadi begitu luar biasa, karena di momen tadi itu orang-orang ini bisa lihat ketuhanannya Tuhan Yesus ya, nggak hanya dalam kematian tapi kebangkitannya juga. Nanti kita akan mungkin explore lebih dalam lagi. Dan tadi di saat kita melihat kejadian itu sendiri dan banyak sources lain, ini cuma membuktikan kebesaran daripada Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi kita udah belajarin backgroundnya dari Yahudi sedikit, tadi juga ke Kristennya, praktisnya mereka pada waktu itu, supportive dokumennya juga, implikasinya juga kepada murid-muridnya. Nah cuma gini Bung, saya pengen tanya juga deh, kenapa kok ada gak sih signifikansi juga Tuhan sendiri memilih tanggal itu gitu? Atau mungkin ini kan semua diorkestra sama Tuhan ya, tapi saya rasa pasti Tuhan punya His own biblical perspektif tentang ini. Karena dua-duanya berhubungan dengan deliverance, redemption, penebusan dan pembebasan. Jadi peristiwa Paskahnya orang Israel itu berhubungan dengan redemption dan deliverance, penebusan, dan juga mereka itu kemudian dibebaskan. Oke? The same thing juga dalam makna Paskah Tuhan memilih tanggal itu karena memang berhubungan dengan pembebasan dan deliverance, pembebasan,
dan penyelamatan daripada dunia. Yeah. So exactly the same. Dan kalau kita pelajari cerita daripada orang Israel kan sebenarnya sama. Diperbudak, mereka diperbudak, kamu diperbudak oleh apa? Dosa. Ya, kita dosa, ya kan? Kemudian kita harus ada orang yang Tuhan kirim, yaitu Kristus, mati untuk kita, ya kan? Kemudian ada domba, tapi this time the main role-nya bukan lagi ini kayak Kristus, the main role-nya dia satu yang jadi musanya, satu yang kemudian menuntunnya, satu yang jadi dombanya, menuntunnya, memimpinnya. So Joshua dia take all the roles sampai membawa kita ke tanah perjanjian. So dia take one persons dari all story daripada perbudakan atas dosa, bawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Oh benar-benar, jadi shadow-nya itu clear banget ya. Clear banget sebenarnya dalam diri Kristus gitu. Timingnya pun memang ada untuk jadi nunjukin inti daripada bayangan yang selama ini kita sudah lihat ya. Iya. Aku pernah dengar soal ini Bung, kayak di saat bangkit tadi kan Bung bilang tentang first fruit ya. Iya. Dan Pentakos 50 days setelah itu kan ada church di form tuh, murid-murid sepada itu semua connected semua ya. Karena gini, ceritanya jadi cerita gini, Paskah itu bagi kita kan perayaan, berhubungan dengan kematian kebangkitan Kristus. Yahudi juga sama pembebasan, tapi di dalamnya itu berhubungan dengan budaya pertaniannya mereka, namanya agriculture habit atau agriculture kayak gitu. Jadi hari pertama itu hari di mana sebenarnya kalau kita sisi daripada tumbuhan itu sebenarnya itu sudah siap untuk dipanen. Mereka mulai panen lah kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, sambil lu panen dapat berkat Tuhan, sambil lu ingat bahwa Tuhan yang membebaskan kamu. Oke. Lu ingat dulu kan lu budak, sekarang lu bisa punya pertanian, lu punya tanah sendiri, lu bisa ini. Itu sebenarnya bawa itu tiap hari. Jadi selama 7 hari mereka panen, mereka itu sambil makan roti tidak beragi. Untuk ingat bahwa dulu lu budak. Kan sebenarnya tujuan Tuhan bukan berarti apa-apa. Sebenarnya kalau saya baca, kalau kita bisa pahami filosofinya, kan tujuan Tuhan adalah supaya mereka itu selalu sadar bahwa gue ini dulu sekarang budak, sekarang gue dibebaskan sekarang, dan sekarang gue bisa panen bebas itu segala macam. Nah hari ketiga itu adalah hari panen di mana sebenarnya ada perayaan-perayaan, tapi hari ketiga itu biasanya hari panen pertama, ya, di mana mereka sebutnya first fruit itu. Nah first fruit itu sebenarnya ada maknanya. Jadi mereka ambil yang terbaik daripada panenan, mereka pilih yang bagus. Dan jumlahnya kita nggak tahu berapa. Kemudian mereka itu bawa nanti ke bait suci. Mereka simpan, mereka bawa bait suci. Tapi mereka olah dulu menjadi gandum. Kemudian menjadi minyak. Jadi you have 40 days untuk dari panen sampai mengubah menjadi bahan yang jadi. Jadi kalau olive menjadi olive oil. Gandum menjadi tepung gandum. Bahkan ada yang sudah buat jadi roti supaya nanti di sana dimakan aja para imam. Nah hasil-hasil tumbuhan inilah yang kamu bawa, hasil-hasil panen pertanian ini yang kamu bawa di hari ke-50. Yaitu hari Pentakosta itu. Sampai di sana kamu persembahkan kepada para imam untuk bait suci. Bedanya di sini, this is the different. Memang pada hari Paskah itu orang ke Yerusalem. Itu dia datang ke Yerusalem. Hari ke-50 juga salah satu hari yang disyaratkan untuk datang ke Yerusalem. Ke bait suci. Tapi banyak kan yang datang ke tanggal Pentakosta itu adalah orang-orang yang mereka itu memang ingin dengar firman Tuhan. Maka disebut orang saleh biasanya. Kalimat itu hanya ada tidak pada peristiwa Paskah. Paskah itu kayak mandatory. Semua harus datang. Tapi kalau Pentakosta memang mandatory, tapi biasanya datang itu orang-orang yang mau cari Tuhan aja. Atau orang yang saleh. Karena selain mereka kasih persembahan itu, mereka akan mendengarkan pengajaran. Mereka akan tanya kepada para imam, ini maksudnya apa firman. Jadi itu orang-orang yang memang suka Alkitab, yang mereka ingin tahu tentang hukum, tentang hidup benar, mereka tanya. Jadi makanya kenapa Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, tidak hari Paskah. Kalau hari Paskah pasti dilempari batu oleh orang, karena itu bukan time untuk lu ngajar. Hari Pentakosta kamu boleh ngajar, karena orang datang mau denger. Gitu loh. Jadi memang Tuhan itu perfect time kayak itu diambil kayak itu, bukan asal dia kayak asal begitu-gitu aja. Dia God yang know all the wisdom, dia God yang tahu semuanya kayak gitu. Begitu loh. Wow. Jadi kita udah bisa lihat nih teman-teman hari ini di sit ini kita belajar tadi ngelihat bagaimana orang Yahudi itu pertama kali di-deliver dari Mesir, dari orang yang tadinya budak menjadi free, juga celebrate ya, tapi dikasih lihat juga bagaimana Tuhan Yesus fulfill apa yang pernah mereka lewati, tapi secara spiritual kita dibebaskan dari dosa. Kita hari ini bisa punya kebebasan dalam Dia, tapi juga hidup kudus dalam penantian dari lahir baru ya Bung ya, makanya kita
kita nggak hanya stop sampai celebration di sana, tapi memaknai itu dalam hidup kita sehari-hari dalam Benar. penantian akan Kristus. Benar. Gitu ya. Dan juga ada banyak evidence yang kita bisa lihat juga. Bahkan kita juga belajar tadi, ini sesuatu yang early atau murid-murid Yesus di awal pun udah lakukan karena perintah Yesus. Betul. Cuman memang ya sidang konsili nggak merubah apa-apa. Betul, ya. Udah mereka lakukan. Menguatkan yang sudah jadi, Hanya menguatkan yang sudah terjadi, ya betul. Betul. Dan itu semua base daripada keyakinan yang kita hari ini nggak akan bisa explain kenapa murid-murid pada waktu itu sebegitunya nggak mau deny Yesus, hidup untuk dia, berani mati. Kalau nggak melihat peristiwa ini secara real gitu ya di depan mata mereka. Wow. Kita belajar banyak hari ini, Bung. Cuman mungkin final question yang pengen tanya ya, untuk kita sekarang umat Kristen kita belajar banyak banget tentang Paskah. Apa meaning yang kita bisa benar-benar bawa pulang nih, hidupin setiap harinya mengingat mengenang Paskah? Oke, good question. Ada, tapi sebelum saya jawab, ada juga orang bertanya gini, kan Jumat mati, terus Sabtu, Minggu bangkit, kan berapa hari itu? Maka disebut hari ketiga. Kan Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu. Dia tidak bilang 3 malam, tapi 3 hari. Kamu nginap di mana? 2 hari, 3 hari 2 malam. Berarti kan hitungnya 3 hari gitu. Betul. Jadi bukan Alkitab itu kayak salah perhitungan, memang hari ketiga. Jadi hari pertama dia mati, hari kedua hari Sabtu, hari ketiga dia panggil lah. Apa yang salah? Walaupun nanti ada jam 5 itu adalah jam besoknya Yahudi, apalah gitu, tetap 3 hari kayak gitu loh. Itu biar ada orang juga tanya, kok enggak 2? Itu kan baru 2 hari ya, kan hari ketiga. Bukan dibilang 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari Senin berarti kayak gitu. So itu satu. Yang kedua adalah kalau kita rayakan Paskah sekarang, tadi pertanyaan Andre adalah, so what is for us today? Untuk apa kita rayakan Paskah hari ini? Menarik adalah begini, kita bicara tradisi. Ya, ada tradisi yang mereka sangat mengagungkan dan sangat mensakralkan peristiwa Paskah ini. Saya nggak tahu masih ada atau tidak, tapi dulu di tempat saya dibesarkan dan dibesarkan, ada beberapa daerah yang lebih terpencil gerejanya, lebih jauh dari kota besar. Itu ada dulu, saya nggak tahu sekarang, mempraktekkan hari di mana pada hari itu sunyi kampungnya. Tidak ada orang yang keluar, semua sunyi. Itu hari Jumat itu, oke? Sabtu dan juga Minggu. Nah, itu pertama. Ada juga orang mempraktekkan di mana hari itu waktu perjamuan itu lu nggak boleh ada bunyi sekalipun, lu jalan nggak boleh patuh. Pokoknya benar-benar kayak sampai behavior kamu tuh benar-benar jangan sampai ada yang salah deh gitu. Jalan terantuk tuh pasti ada yang salah nih kayak gitu. Ada juga begitu budayanya. Istilahnya ada juga yang mempraktekkan dengan makna lebih teologis lah. Saya nggak mau bahas pada daerah ini ya kayak gitu. Tapi itu adalah praktek-praktek yang gereja lakukan. Which is saya tidak berkata boleh, tidak boleh atau salah, benar, nggak ada kayak gitu. Tapi in biblically speaking, maka yang diulang oleh Paulus dan juga dinyatakan oleh Yesus sama. Dia bilang, do this in remembrance of me. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berdasarkan itulah kemudian dilakukan secara berkala tahun demi tahun. So sekarang dia bilang, maksudnya apa? Dia bilang, karena dia bilang gini, kemudian Paulus kasih keterangan. Sebab barang siapa makan dan minum dari cawan ini, dia memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya kan cawan ketiga dan cawan keempat. Maksudnya kayak gitu. Jadi sekarang kalau kita sekarang makan perjamuan, bukan berarti kita harus sakral banget, di mana kita datang, kita nggak boleh ini, nggak boleh ada bunyi, bukan itu maksudnya. Walaupun kita harus tetap menghormati. Bagaimanapun Tuhan mati kayu salib itu very important bagi iman Kristen. Tapi jangan sampai kita fokus pada menghormati harinya, bukan bukan sampai kita menghormati harinya, hari perayaan itu, tapi tidak menghormati pengajarannya. Nah itu yang paling penting kan, karena pengajaran Kristus dan hidup Kristus itu yang membuat kita dipanggil Kristen hari ini. Bukan kita perayaannya jadi Kristen. Betul ya? Karena kata Kristen kan dari bahasa Yunani kan Kristianus yang berarti mirip Kristus. Jadi mirip dia itu adalah mirip dari sisi hatinya, mirip dari sisi prinsip hidupnya, mirip dari sisi keyakinannya, dari sisi imannya, dari sisi misinya.
tujuannya, dan semua itu harus mirip seperti dia. Yeah. Jadi when someone lihat hidup kita, dia pelajari Kristus, hidup dia, standar moralitasnya, keyakinannya, imannya, pengorbanannya, hatinya, dia lihat semuanya dan dia compare, ada nggak dia menemukan Yesus seperti begitu? Yeah. Nah, ini yang paling penting, karena kita merayakan hanya sekadar perayaan, hanya menjadi suatu celebration. Yeah. Tapi it's not the meaning yang kita ambil. Itu maksudnya. Every year, Bro Andre perayakan ulang tahun. Yeah. Oke, Tuhan tambah 1 tahun. Apakah orang make meaning dari every birthday yang dia rayakan? Belum tentu loh. Sama juga, every year kita celebrate Passover, kita ambil meaning atau tidak dari situ. Yeah. Karena meaning pertama adalah, satu, menurut saya ini ya, Tuhan mengasihi. Karena Allah, Yahweh, saya ulang sekali lagi nih karena ada orang bilang saya tidak terima dia sebagai Tuhan. Allah, Yahweh, Elohim, yeah. El Shaddai, El Elyon ini, si pencipta ini, yeah. memilih rupa manusia, jadi manusia. For what, kata Alkitab? Untuk apa tujuannya? Dia bilang karena dia mau salvation, dia mau kita restore hubungan kita sama Tuhan. Dia mau kita itu kembali kepada dia. Dan kemudian dia menerima penalti, hukum mati, dia kematian dengan suffering yang begitu luar biasa. Dia tahan terima semua itu. Yeah. Dia tahan terima semua itu for one purpose and one purpose only, to show his love. Yeah. Bahwa love itu juga adalah I die for the people that I love. Atau the people yang mau terima pesan keselamatan yang saya mau berikan. Dia mau die, dia willing to die bagi orang itu. Yeah. So number one adalah the love message. Okay. Number two adalah the promises. Yeah. How dia itu mau fulfill every promises. Upah dosa adalah maut. For us to know. Adam dan Hawa dia bilang kalau kamu makan itu kamu akan mati. Yeah. Kata mati itu bukan bisa cuma literal meaning, yaitu adalah mut, kata mut dalam bahasa Ibraninya. Bisa juga adalah you mati hubungannya. You mati your conscious. Yeah. Your purity, your holiness jadi mati. Makanya setelah mereka makan itu, mereka jadi terbuka mata mereka. Karena yang tadi kudus itu jadi mati. Yeah. Mereka kata, wah gue udah telanjang nih. Yeah. Wah, mereka sembunyi jadinya. Yang tadinya ketika Tuhan datang, mereka itu datang berhadapan Tuhan biasa. Tiba-tiba sekarang mereka bersembunyi sekarang. Muncullah shame yang itu. Yeah. Yang dulu tidak ada. Yeah. Dan itu yang mati sebenarnya dari mereka. Okay? So, to restore ini, kita tahu bahwa to restore ini kemudian harus ada darah yang menggantikan. So ini orang merayakan, banyak orang merayakan hari raya kurban, they do not understand the meaning of kurban itu. Yeah. Kurban itu berhubungan dengan konsekuensi dosa. Yeah. Upah dosa adalah maut. Yeah. So Tuhan itu bukan Tuhan sadis dan kemudian sacrifice hewan, for us to understand the consequences. Jadi Tuhan kemudian mengambil hewan ternak yang kemudian bulunya dipergunakan oleh Adam dan Hawa menutupi ketelanjangan mereka. Yeah. That is the first killing yang Tuhan lakukan. Untuk apa? Supaya karena upah dosa adalah maut. Harus ada replace kayak gitu loh. Yeah. Dan through the story kita tahu bahwa Abraham do the same, Noah do the same, Isaac, Jacob, Noah, mereka do the same untuk sebagai tanda untuk dosa mereka. Mereka do the offering sacrifice. Yeah. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel the same thing. Offering ada namanya ada namanya guilt offering lah, ada namanya sin offering lah, yang ada korban hewan yang gantikan. Yeah. So karena very simple, dosa itu konsekuensinya adalah mati. Yeah. Upahnya itu adalah mati. Yeah. Jadi untuk menggantikan kematian ini kita substitusi namanya. Yeah. Hewan. Tapi kalau hewan, we have to do it every year. Jadi kenapa orang Kristen tidak bikin hari raya korban? Karena memang kita ngerti filosofinya. Bukan kita nggak ngerti filosofi. Yeah. Filosofinya adalah kalau kamu masih merayakan korban, maka dosamu tiap tahun harus ada sama kayak gitu loh. Sementara Kristus sudah bilang hanya sekali dan selamanya. Yeah. Jadi berarti secara iman Kristen, Yesus mati untuk replacing all the offerings, guilt offering, sin offering itu, semua fellowship offering, semua itu digantikan dengan kematian di kayu salib. Yeah. So that's the second thing yang very important supaya namanya pesan kita di sanctification, kita dimurnikan, di sanctify. Yeah. So tetapi juga pesan yang penting adalah that's how faithful God itu.
what happened pada creation, dia maintain itu sampai pada Yesus. Yeah. Dia selalu dia harus faithful kepada semua yang dia janjikan. Every word yang Tuhan ucapkan dalam Alkitab, dia penuhi itu. Yeah. Bahkan to the point di mana anaknya harus mati. Atau dirinya dalam konteks menjadi manusia. Yeah. Dia doing itu. Jadi makna love, makna kesetiaan, makna kekudusan, makna kasih. I don't know how they put in the satu frame untuk bilang bahwa seorang yang powerful, yang bisa pilih jalan apa aja, and dia follow his own way. Yang tadi dia bilang dia follow his own way. Dia itu righteousness kalau kita bisa tambahkan, just, keadilan, semua kamu tambahkan dalam satu peristiwa. Jadi kalau saya bilang begini, all the things yang dalam Alkitab, semua sifat Tuhan, semuanya itu masuk terwakilkan dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan kemudian kematian, kebangkitan, semua rencana-rencana Allah untuk keselamatan Allah, semuanya itu masuk dalam peristiwa kebangkitan Tuhan. Nah, itulah kira-kira maknanya. Makanya kita kalau baca gini, kita mungkin complicated, ya udahlah bersyukur aja, every year take roti dan anggur. Bersyukur aja, gila. Kamu gak perlu tahu this divine knowledge, ya kan? You just be grateful aja bahwa Tuhan sayang sama saya kayak gitu. Begitu loh. Benar-benar ambil ini secara personal ya Bung ya. Benar, dan orang Kristen banyak banget mungkin somewhat ya Natal dan Paskah tentunya yang dua yang paling besar di celebrate. Tapi Natal itu biasanya celebration kita udah bahas dulu besar-besaran ya, walaupun esensinya juga mungkin gak digali sedalam itu. Sama seperti Paskah bukan juga. Diperintahkan ya. Ya hari ini banyak orang mungkin celebrate Paskah ini datang ke gereja di hari Paskah, yang mungkin kadang-kadang jarang ke gereja juga. Ya, tapi sebenarnya harusnya malah justru hidupnya itu yang kita benar-benar fokuskan. Meaningnya itu gak cuma di stop di satu hari itu ya, tapi memang seterusnya. Dan tadi yang saya suka, Bung tadi sempat share juga bagaimana yang praktikal yang kita harus ambil itu adalah tentang kualitas karakter Tuhan dan juga bagaimana love-nya dia, faith-nya dia semua kepada kita, konsistensinya Tuhan secara itu ya, dari dulu sampai sekarang sama semuanya gitu ya. Dan ini harusnya membuka mata kita di saat kita celebrate Paskah, bukan cuma perayaannya, tapi juga hati kita diubahkan lagi untuk Tuhan. Thank you so much Bung. Thank you so much, kita ini belajar banyak banget tentang Paskah, dan pastinya tadi ya kita bisa ambil waktu ini untuk benar-benar di saat kita nanti celebrate Paskah itu bukan hanya satu hari perayaannya aja, tapi kita juga yakin bahwa Tuhan kita itu mati, disalibkan, bangkit untuk menebus dosa kita, dan kita juga benar-benar ambil makna ini untuk mempunyai hidup yang baru dalam Tuhan, dan juga punya hope penantian suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dengan Dia. Terima kasih banyak Pendeta Frankie Lumenta. Terima kasih. Ya, mungkin untuk menutup podcast ini juga, ya saya mau mengundang kita semua. GKDI tersebar di 41 kota di Indonesia. Jadi untuk kalian yang mau menghubungi kami dan mau bergabung, dan juga mungkin mau belajar lebih dalam lagi, bisa menghubungkan ke kota-kota di mana GKDI berada di 41 kota tersebut. Yang paling dekat dengan kita di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe GKDI Official di semua platform media sosial Anda. Ya, hari sekali lagi kita bersyukur banget, kita terberkati sekali lagi dan bisa belajar tentang makna Paskah, dan ditunggu podcast-podcast kita selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye.